Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Saya Alma Amalia dengan NIM 195130119 dan saya Yayu Hayati dengan NIM 195130121. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotorik. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada ranah kognitif. Ranah kognitif disebut juga sebagai kognitif domain. Ranah ini berfokus pada perilaku yang menekankan intelektual seseorang. Ranah ini meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari, yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi, memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Pada intinya, ranah ini berfokus pada kemampuan berpikir dan kecerdasan otak seseorang. Contoh yang termasuk ke dalam ranah kognitif ini adalah keterampilan dalam berpikir, pengetahuan, serta pengertian. Tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif atau intelektual atau yang menurut Bloom merupakan segala aktivitas yang menyangkut otak dibagi menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi yang dilambangkan dengan C atau kognitif dan buku yang berjudul Taxonomy of Educational Objectives Handbook 1 Cognitive Domain yang diterbitkan oleh McK New York Benjamin Bloom pada tahun 1956, yaitu yang pertama ada pengetahuan atau knowledge atau C1. Tingkat pertama adalah pengetahuan atau knowledge. Ini merupakan kemampuan mengingat serta menjelaskan kembali suatu ilmu yang sudah didapatkan. Pada jenjang ini, menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan dan urutan, klasifikasi dan kategori, kriteria, serta metodologi. Tingkatan atau jenjang ini merupakan tingkatan terendah, namun menjadi persyaratan bagi tingkatan selanjutnya. Di jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan dengan hafalan saja. Kata kerja operasional pada tingkatan ini contohnya seperti menyebutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, membilang, mencatat, membaca, menulis, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pemahaman atau C2. Tingkat ini merupakan kemampuan dalam memahami materi yang diberikan dan bisa menginterpretasikan dengan bahasa sendiri. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Kemampuan tersebut adalah yang pertama, translasi atau kemampuan mengubah simbol dari satu bentuk ke bentuk lain. Kemudian yang kedua ada interpretasi atau kemampuan menjelaskan materi. Kemudian yang ketiga ada ekstrapolasi atau kemampuan memperluas arti. Di jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dan dengan memberikan contoh, baik prinsip maupun konsep. Kata kerja operasional pada tingkatan ini contohnya menjelaskan, memperkirakan, menggali, mengubah, menguraikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada penerapan atau C3. Ini merupakan kemampuan dalam menerapkan informasi maupun ilmu yang didapat di dunia nyata. Pada jenjang ini, aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. Di jenjang ini, peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. Kata kerja operasional pada tingkatan ini adalah memerlukan, menentukan, menugaskan, melengkapi, dan lain sebagainya. Kemudian ada analisis atau C4. Tingkatan selanjutnya adalah analisis, yang berarti kemampuan menguraikan sebuah materi menjadi bagian-bagian yang lebih jelas.
Pada jenjang ini, dapat dikatakan bahwa analisis adalah kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Kemampuan ini dapat berupa yang pertama, analisis elemen atau unsur atau analisis bagian-bagian materi. Yang kedua, ada analisis hubungan atau identifikasi hubungan. Yang ketiga, ada analisis pengorganisasian prinsip atau prinsip-prinsip organisasi. Kemampuan untuk menganalisis ini cukup sulit untuk dimiliki. Di jenjang ini, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi, dan membedakan pendapat dan fakta, serta menemukan hubungan sebab akibat. Kata kerja operasional yang ada di tingkatan ini antara lain adalah memeriksa, memecahkan, menganalisis, menyeleksi, dan lain sebagainya. Kemudian ada sintetis atau C5. Tingkatannya adalah sintetis. Sintetis adalah kemampuan dalam mengombinasikan berbagai komponen sehingga terbentuk struktur baru. Pada jenjang ini, sintetis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Kemampuan ini dapat berupa memproduksi komunikasi yang unik, rencana atau kegiatan yang utuh, dan seperangkat hubungan abstrak. Jika seseorang sudah sampai di tahap ini, maka ia akan mampu membuat hipotesis dan teori sendiri berdasarkan ilmu yang sudah didapatkan. Namun, perlu diketahui bahwa kemampuan melakukan sintetis tidaklah mudah dan dibutuhkan bekal pemikiran yang baik. Beberapa contoh kata kerja operasional yang ada di tingkatan ini adalah mengkombinasikan, mengarang, menciptakan, merevisi, merangkai, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada evaluasi atau C6. Tahapan terakhir adalah evaluasi. Pada tahap ini, seseorang memiliki kemampuan melakukan evaluasi dan menilai suatu hal berdasarkan acuan tertentu. Pada jenjang ini, evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan menilai suatu ide, kreasi, cara atau metode. Pada jenjang ini, seseorang dipandu untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman yang lebih baik, penerapan baru, serta cara baru yang unik dalam analisis dan sintetis. Menurut Bloom, paling tidak ada 2 jenis evaluasi, yaitu yang pertama, evaluasi berdasarkan bukti internal, evaluasi berdasarkan bukti eksternal. Di jenjang ini, peserta didik mengevaluasi informasi, termasuk di dalamnya melakukan pembuatan keputusan dan kebijakan. Kata kerja operasional pada tingkat ini adalah menyimpulkan, mengkritik, mempertahankan, membandingkan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya mengenai ranah afektif. Ranah afektif ini meliputi kemampuan seseorang yang berhubungan dengan emosi, mental, dan perasaan. Cardwell dan Bloom membagi ranah afektif menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama adalah penerimaan. Penerimaan merupakan kemampuan dari seseorang untuk menunjukkan apresiasinya kepada orang lain. Kategori ini merupakan tingkat afektif yang terendah yang meliputi penerimaan masalah, situasi gejala, nilai, dan keyakinan secara pasif. Penerimaan adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Hal ini dapat dicontohkan dengan sikap peserta didik ketika mendengarkan penjelasan pendidik dengan seksama, di mana mereka bersedia menerima nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka dan mereka memiliki kemampuan untuk menggabungkan diri atau mengidentifikasi diri dengan nilai itu. Kata kerja operasional pada tingkatan ini adalah mengikuti, mempertanyakan, mematuhi, menganut, mengidentifikasi, menjawab, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua adalah menanggapi atau responding. Kategori ini berkenaan dengan jawaban dan kesenangan menanggapi atau merealisasikan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.
Atau dapat pula dikatakan bahwa menanggapi adalah suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikutsertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Dapat dicontohkan dengan menyerahkan laporan tugas tepat pada waktunya. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah menjawab, membantu, mengajukan, menkompromi, menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui, menampilkan, melaporkan, memilih, mengatakan, memilah, dan menolak. Tiga adalah penilaian. Kategori ini berkenaan dengan memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Peserta didik tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, akan tetapi berkemampuan pula untuk menilai fenomena itu baik atau buruk. Hal ini dapat dicontohkan dengan bersikap jujur dalam kegiatan belajar mengajar, serta bertanggung jawab terhadap segala sesuatu selama proses pembelajaran. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah mengasumsikan, meyakini, melengkapi, meyakinkan, memperjelas, memprakarsai, mengundang, dan menyumbang. Selanjutnya, yang keempat adalah mengelola. Individu yang sudah sampai pada tahap ini memiliki kemampuan membentuk sebuah sistem nilai maupun budaya organisasi di tengah perbedaan. Kategori ini meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Hal ini dapat dicontohkan dengan kemampuan menimbang akibat positif dan negatif dari suatu kemajuan terhadap kehidupan manusia. Kata kerja operasional yang ada di tingkatan ini adalah merancang, mengatur, mentaati, memahami, menghubungkan, dan lain sebagainya. Karakteristik. Tingkatan yang paling tinggi adalah karakterisasi. Karakterisasi merupakan kemampuan mengendalikan perilaku sesuai dengan norma yang dianut. Salah satu contoh yang paling mudah adalah seseorang menunjukkan sikap kooperatif saat harus bekerja dalam sebuah kelompok. Kategori ini berkenaan dengan keterpaduan semua nilai yang dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Proses internalisasi nilai menempati urutan tertinggi dalam hierarki nilai. Hal ini dicontohkan dengan bersedianya mengubah pendapat jika bukti yang tidak mendukung pendapatnya. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah mengelaku, berperilaku mulia, mempengaruhi, mendengarkan, mengkualifikasi, melayani, menunjukkan, membuktikan, dan memecahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ranah yang ketiga, yaitu ranah psikomotorik. Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretatif. Ranah ini akan berfokus pada perilaku yang mengarah ke aspek motorik. Sebagai contoh adalah tulisan tangan, kemampuan berenang, berolahraga, dan sebagainya. Kategori yang termasuk dalam ranah ini adalah yang pertama, yaitu persepsi. Tingkatan yang pertama adalah persepsi. Persepsi merupakan kemampuan memakai saraf sensorik untuk memperkirakan suatu hal. Contoh mudahnya adalah saat kita menurunkan suhu AC ketika merasa kegerahan. Kata kerja operasional pada tingkatan ini adalah memilih, mendeteksi, membedakan, menyeleksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua adalah kesiapan. Tahap berikutnya adalah kesiapan atau set. Pada tahap ini, seseorang sudah menguasai kemampuan untuk mempersiapkan diri secara fisik maupun mental saat berhadapan dengan suatu hal. Kata operasional untuk tingkatan ini adalah mengawali, memulai, memperlihatkan, membantu, menunjukkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga adalah guide response atau reaksi yang diarahkan merupakan kemampuan seseorang melakukan gerakan sesuai
contoh. Pada tingkatan ini, seseorang akan memiliki keterampilan mengikuti sesuatu yang dia tiru. Kata kerja operasional pada tingkatan ini adalah memasang, meniru, mengikuti, mencoba, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah reaksi natural. Tingkatan reaksi natural disebut juga mechanical response. Pada tingkatan ini, seseorang bisa memperagakan sesuatu yang pernah ia lihat tanpa harus diberi contoh. Kata kerja operasional yang ada pada tingkatan ini adalah membangun, mengoperasikan, membongkar, merakit, dan lain sebagainya. Ada reaksi kompleks. Tingkat berikutnya adalah reaksi kompleks atau kompleks respons. Pada tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan melakukan gerakan dengan beberapa tahapan. Salah satu contohnya adalah saat seseorang bisa membongkar kemudian memasang kembali sebuah peralatan rumah. Kata kerja operasional untuk tingkat ini diantaranya adalah memasang, mengoperasikan, merakit, mempertajam, membongkar, dan lain sebagainya. Kompleks. Tingkat berikutnya adalah reaksi yang kompleks atau kompleks respons. Pada tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan melakukan gerakan dengan beberapa tahapan. Salah satu contohnya adalah saat seseorang bisa membongkar kemudian memasang kembali sebuah peralatan rumah. Kata kerja operasional untuk tingkat ini diantaranya adalah memasang, mengoperasikan, merakit, mempertajam, membongkar, dan lain sebagainya. Kemudian ada adaptasi. Tingkat selanjutnya setelah reaksi kompleks adalah adaptasi atau adjustment. Pada tahap ini, seseorang memiliki kemampuan mengembangkan keahliannya. Ia juga mampu melakukan modifikasi keterampilannya sesuai dengan kebutuhan. Kata kerja operasional pada tingkat ini adalah merevisi, mengubah, memodifikasi, dan lain-lain. Kemudian yang tahap yang terakhir sekaligus yang cukup sulit diraih adalah kreativitas. Pada tahap ini, seseorang memiliki kemampuan menciptakan sebuah pola gerakan yang baru sesuai dengan inisiatif dari diri sendiri. Kata kerja operasional pada tingkatan ini adalah membangun, merancang, menciptakan, membuat, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.